Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya, sebentar lagi ya kita lebaran ya teman-teman ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 31 kalau tidak salah. 3 hari lagi ya. Teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada. Ya. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Bahwasannya dia itu sering mimpi ya sesuatu yang akan terjadi ya. Kalau tidak salah seperti itu ya, tak bacakan lagi ya. Dia itu mimpi sesuatu yang akan terjadi atau mimpi sesuatu yang berulang gitu loh ya, yang akan terjadi dan itu berulang ya. Sering mengalami pas waktu bangun tidur, kejadian hari ini dulu kayak pernah dilalui. Nah itu namanya deja vu ya, deja vu. Misalkan ya hari ini saya makan rawon ya, tapi seolah-olah itu pernah saya alami ya di masa lalu misalkan. Itu sebenarnya konsepnya enggak seperti itu teman-teman. Bukan berarti itu reinkarnasi ya. Artinya zaman dahulu Anda ini katakanlah makan di tempat ini gitu. Zaman dahulu reinkarnasi misalkan ya tempat yang Anda makan kan sudah pasti beda gitu. Ya. Pada dasarnya ketika Anda mengalami seperti itu menunjukkan sukmamu itu traveling. Ya. Sukmamu itu ngalembono. Biasanya ini terjadi. Ada dua hal ya, biasanya terjadi pada orang yang banyak masalah. Juga biasanya terjadi pada orang yang katakanlah ahli tirakat. Jadi ada dua. Kalau yang terjadi oleh ahli tirakat, ini akan menemukan petunjuk-petunjuk. Akan menemukan solusi-solusi atas masalahnya. Akan menemukan pemahaman-pemahaman ilmu yang baru. Tapi ketika ini ya, kondisi ini dialami oleh orang yang katakanlah ibadai bolong-bolong, nah, itu biasa saja, itu menunjukkan kondisi sukmamu sing tidak jelas gitu ya, yang tidak stabil. Terus apa yang harus dilakukan? Ya lakukan pembersihan diri ya. Karena ketika Anda mengalami hal-hal tersebut ya, terus Anda masuk ke alam ilusi, alam halusinasi, nah itu malah berbahaya. Ya. Anda tidak akan memiliki kontrol ya atas diri Anda secara batin. Tapi ketika ini terjadi ya pada orang-orang yang ahli ibadah, ahli tirakat, itu memang dalam rangka untuk mencari informasi. Keluarnya sukma itu dalam rangka untuk mencari informasi. Hal ini biasa teman-teman. Yang pernah juga saya alami ya. Dua hal itu pernah saya alami. Ketika ibadah bolong-bolong, saya juga pernah mengalami apa yang Anda rasakan. Ketika ibadah saya kenceng, tirakat saya kenceng, saya pernah mengalami juga. Ya, jadi seperti ilmu itu masuk terus gitu ya. Pemahaman-pemahaman tentang ilmu itu masuk terus ya, terutama ilmu-ilmu tentang batinan. Ya, itu masuk terus. Sehingga membuka ya pemikiran kita. Cakrawala kita berpikir itu terbuka. Mata batin kita terbuka. Ya. Jadi itu ya teman-teman Jumat Wage ya. Kalau Anda mengalami kondisi ya sering mimpi ya di tempat sering ketemu ya atau mimpi atau tidak hanya mimpi ya dalam keadaan sadar merasa bahwasanya Anda pernah mengalaminya di masa lalu, itu sebenarnya sukma Anda itu mendahului diri Anda. Misalkan ya saya mau pergi ke Sidoarjo misalkan, saya mau pergi ke Sidoarjo beli terasi ya, itu sukma saya sudah ke sana dahuluan sebelum saya berangkat. Sehingga ketika Anda katakanlah melakukan transaksi beli terasi di toko, Anda sudah tahu bagaimana wajah orangnya, bagaimana terasinya. Nah, itu tadi ada dua hal. Apakah kondisimu dalam kondisi baik-baik saja atau kondisimu dalam keadaan yang tidak baik? Kondisi dalam baik itu ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng. Ya, Anda mengalami kejadian yang pernah terjadi.
Biasanya itu informasi ya. Informasi. Ya, jadi teman-teman jemaat Wage, apapun yang terjadi pada diri kita, ketika kita bisa memaknai, itu merupakan petunjuk ya dari alam. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi itu. Jadi yang paling penting itu adalah ketika Anda mengalami semacam itu terus-terusan ya. Nah itu Anda periksa ibadahmu. Anda periksa tirakatmu. Supaya apa? Supaya ketika Anda mengalami kondisi semacam itu ya. Kondisi semacam itu benar-benar bisa terjaga. Ya. Karena pada dasarnya ketika Anda mengalami semacam itu sukma Anda itu keluar duluan gitu loh ya. Coba bayangkan, ketika sukma Anda ini keluar duluan, terus tidak ada perbentengan, tidak ada bentengnya, apa yang terjadi? Misalkan di tengah jalan diganggu makhluk halus, ya wis akan banyak masalah gitu. Nah ini yang perlu kita tindak lanjuti. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.